Ada di saat kita meniti jalan kemuliaan, ada saat kita terjatuh. Karena apa? Karena memang kita ingin bangkit. Maka yang tidak pernah ingin bangkit nggak pernah jatuh, karena di bawah terus. Orang yang tidak pernah bangkit tidak pernah jatuh. Tapi di saat kita ingin punya pangkat tinggi, ada godaannya. Maka di saat terjatuh jangan putus asa. Santri belajar, ternyata tahun ini tidak lulus, nggak boleh putus asa. Karena sebetulnya itu cambuk agar lebih serius lagi dalam belajar. Nggak boleh ada keputusasaan. Terjatuh iya, bangkit. Terjatuh ia bangkit. Dan jatuh di sini maknanya adalah tertundanya sebuah kesuksesan. Bisa jadi seseorang terjatuh dalam kemaksiatan. Baginda Nabi memberikan kabar kepada orang yang bermaksiat, jangan putus asa. Sebab putus asa itu adalah termasuk dosa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Putus asa karena dosa, maka putus asa lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Maka siapapun yang saat ini terpuruk dalam kehinaan, artinya Anda tersungkur. Maka bangkitlah dan bangkitlah, karena hati kecil Anda mengatakan bahasanya aku tidak mau tersungkur. Biarpun katanya anggap saja orang paling jahat. Orang yang paling jahat kalau kita bertanya hati kecilnya, maka sesungguhnya dia menginginkan kemuliaan. Sehingga kalau ada bos perampok, orang paling jahat kalau punya putri, nggak pernah dia mencari menantu yang sama-sama jahat seperti dia, nggak. Pasti cari menantu yang baik misalnya. Nah inilah, maka ada saat kita ini terpuruk atau tersungkur. Maka jangan putus asa, bangkit dan bangkit. Adapun masalah terpuruk itu atau tersungkur atau kita terjatuh, itu adalah wajar dalam sebuah perjalanan. Asalkan kita tidak sengaja menjatuhkan diri. Orang kepleset dalam kemaksiatan, kita manusia, segera menyesal, mohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Anta-ibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Selesai. Yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tapi jangan putus asa dengan dosa lalu berkata aku tidak mungkin selamat, aku tidak masuk surga. Akan terpuruk dia, menjadi temannya iblis. Ada orang terpuruk di saat ada sedikit kegagalan. Misal ada seorang anak belajar, karena memang tidak kenal Allah, tidak kenal tujuan. Tujuannya bukan jangka panjang. Tujuan kan jangka panjang, bukan hari ini. Dia nggak paham tujuannya, maka targetnya dia harus ranking terus di kelasnya. Makanya dia kerja dalam belajarnya betul-betul serius belajar. Cuman yang dikejar adalah gelar rankingnya yang selama ini disandang, tidak boleh lepas dari dia. Giliran dia jatuh dari ranking 1 sekali saja terpuruk seperti dunia itu hancur. Lihat. Sebetulnya yang telah dipupuk adalah kesombongan di dalam hatinya, ingin menjadi orang ranking 1 terus. Dan ranking 1 bukan disyukuri ini sebagai karunia Allah, tapi jadikan sebab kesombongan. Makanya terpuruk dia. Kalau ada orang pernah ranking terus, juara terus, gara-gara mau kepleset 1 saja mundur, lalu dia terpuruk, maka niatnya nggak benar. Ini adalah contoh dalam pendidikan. Bisa jadi itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seorang yang selama ini diberi kesuksesan, gak pernah dia gagal, tapi diberi kegagalan oleh Allah di hari itu karena Allah mengingatkan bahasanya kamu adalah seorang hamba. Ada saatnya mengadu kepada Allah. Mungkin dulu waktu belajar jarang berdoa, jarang memohon kepada Allah, giliran dia itu gak lulus baru Allah. Jadi di saat tersungkur tidak boleh kita menjadikan ini adalah sebab kita tidak maju lagi. Maka bangkit dan bangun. Sebab semua dari kita tidak pernah bercita-cita untuk runtuh. Aral, tujuan kita di sana. Yang melintangi kita, aral yang melintangi kita, menghalangi kita. Tujuan kita jauh di sana. Kalau ingin sukses lewati ini semuanya. Ya ada duri, ya nggak apa-apa. Kalau saya tidak melewati saya nggak akan bisa lolos dari tempat ini. Terus aku akan lewati. Ada duri, ada luka, wajar, biasa. Begitu juga kalian wahai para santri, kalau inusan santri, ada saat kamu capek belajar dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba ya Allah hari ini kok susah menghafal dan sebagainya, nggak boleh putus asa. Lalu berkata enggak, saya tidak mungkin bisa. Oh enggak, yang menjadikan dia alim Imam Syafi'i adalah Allah. Dan Tuhan kita sama dengan Tuhan Imam Syafi'i yang maha kuasa menjadikan Imam Syafi'i seperti itu, juga maha kuasa memberikan hambanya kemampuan seperti itu. Khusnudan kita seperti itu harus. Bahkan kalau seorang hamba bercita-cita untuk menjadi orang soleh, orang baik yang ditunjuk oleh dia, ya Allah aku pengen seperti dia, lalu dia berusaha dan berusaha, biarpun secara zahir dia tidak bisa mencapai seperti orang tersebut, dia tidak bisa sama orang tersebut, ternyata pangkatnya sama tinggi nanti di hadapan Allah.
Kan disebutkan oleh baginda Nabi, ghibtah. Ada orang melihat orang kaya raya lalu dia berderma. Lalu dia berkeinginan seperti dia. Dia nggak kaya-kaya tapi niatnya benar, sama dapat pahala seperti dia. Melihat orang alim mengamalkan ilmunya menjadi penerusnya dakwah Rasulullah. Lalu dia ingin belajar, belajarnya benar-benar sampai bahasanya hafal 1 lupa 2, terus nggak hafal-hafal tapi dia serius. Sampai itu nggak alim-alim. Tapi dia serius tidak. Bahkan setelah itu khusnudzon kepada Allah. Aku belajar bertahun-tahun tapi tetap tidak bisa alim. Tapi Allah kan maha kasih, mungkin anakku yang akan alim. Ternyata anak juga gak alim, cucu gak alim. Tapi setelah meninggal dia menemukan pangkat tinggi di hadapan Allah karena ketulusan niat tersebut. Maka siapapun Anda, ketahuilah Anda bisa mulia di hadapan Allah. Jangan terhenti langkah Anda menuju kemuliaan karena tersungkur tadi. Misalnya keluarga tidak baik. Keluarga saya bukan keluarga baik-baik. Bahkan ada seorang berkata, keluargaku kan bukan keluarga ulama, mana mungkin anakku bisa jadi ulama. Ada berkata begitu, oh tidak. Banyak bukan anaknya ulama, jadi ulama juga banyak. Banyak anaknya ulama nggak mau jadi ulama karena tidak mau ngaji, banyak. Tukeran. Bapak saya kan nggak baik, mana mungkin saya bisa baik. Ada orang paling jahat di dunia, musuh Nabi yang paling hebat, lebih hebat daripada Fir'aun. Lebih dahsyat, lebih serem dari Fir'aun, Abu Jahal. Punya anak Ikrimah. Sahabat mulia, untuk mulia jangan dibayang-bayangi dengan keterpurukan ayahandamu. Justru berkeyakinanlah, ya Allah muliakan aku, yang menjadi sebab kemuliaan ayahandaku. Seperti itu. Jadi jangan terpuruk dengan kegagalanmu. Jangan terpuruk dengan kekurangan keluargamu. Jangan merasa terpuruk dengan kelemahanmu. Engkau dengan zat yang maha kuasa. Terus maju, belajarlah dengan serius wahai para santri. Khusnudzon bahasanya, engkau sukses. Engkau sukses. Dan kalau menuju Allah mudah. Dan nahdiyanahum subulana. Kalau kita serius jalan Allah akan sampai. Biarpun kelihatannya di dunia nggak sampai. Karena kita itu jangka panjang yang dibilang sukses. Seorang hamba sukses bukan di dunia. Nanti di saat menghadap kepada Allah. Sukses atau tidak. Khusus para santri. Bercita-citalah yang tinggi, mulia. Jangan patah semangat. Jangan merasa terpuruk. Jika tersendat sedikit kegagalan dalam belajarmu, nggak boleh terpuruk. Ada kemarin kita lihat ada yang di wisuda, ada yang tidak. Yang tidak di wisuda nggak boleh terpuruk. Bahkan jadikan itu adalah saat untuk ancang-ancang mempersiapkan diri untuk bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Jangan terpuruk. Bahkan banyak orang yang diberi oleh Allah dengan kelebihan karena tidak mensyukurinya menjadi terpuruk karena dikuasai dengan kesombongannya. Selama ini mudah belajar terus, rizki juga banyak terus, tapi gak pernah bersyukur. Akibatnya yang ada sombong, terpuruklah dia dengan kesombongannya karena Allah yang merendahkan man takabbar wada'ahullah. Yang sombong direndahkan oleh Allah, kelihatannya di dunia mentereng, petentang-petenteng, adigang, adigung, adiguno, mentang-mentang semuanya seolah-olah di bawahnya dia, ternyata dia runtuh di hadapan Allah. Jangan terpuruk dengan kelemahanmu, kekuranganmu. Para santri, Anda semuanya. Siapa Anda? Anda selama ini dari keluarga mungkin ada keluarga penjudi, pemabuk, bahkan mungkin ada yang berzina dan sebagainya. Tidak. Jangan sampai dengan tersungkurnya keluarga Anda menjadikan Anda terburuk. Bangkitlah dan bangkitlah dan bangkitlah. Anda punya Tuhan maha kasih yang bisa mengangkat hambanya dari keterpurukan menuju kemuliaan. Kembalilah kepada Allah. Hei Anda yang bermaksiat, hei Anda yang digubang kehinaan. Mungkin Anda seorang pejabat yang saat ini pada puncak kejahatannya. Jangan putus asa, segeralah kembali kepada Allah. Saat ini saatnya bangkit. Jangan rela Anda terus tersungkur terus. Ayo bangkit dan bangkit. Anda dengan Tuhan Allah. Anda dengan Allah yang maha kasih. Anda dengan Allah yang maha kuasa mengangkat hambanya. Anda dari keluarga yang katanya keluarga tidak baik. Esok hari bisa menjadi keluarga baik-baik. Yang jelas jangan merasa terpuruk. Di saat tersungkur segera bangkit.
Karena sesungguhnya di hati kecil Anda tidak pernah bercita-cita untuk menjadi orang terpuruk dan orang tersungkur. Bangkit dan bangkitlah. Terus berusaha dan berusaha, tidak ada hentinya. Dan ingat, target kita adalah bukan saja urusan dunia sampai di akhirat. Sehingga ada seorang hamba tidak lahir di dunia belum berhasil, tapi di akhirat sudah berhasil. Sehingga dalam kisah orang-orang dekat dengan baginda Nabi yang diberi kabar gembira kalau mereka dekat dengan Nabi, tidak semua ulama seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah Abbas, tidak. Ada seorang anak seperti Tha'labah bin Abdurrahman. Orang-orang yang biasa, bukan seorang alim, tapi karena kedekatan hatinya, kesungguhannya untuk menjadi mulia, Allah angkat, Allah jadikan mereka mulia.